Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Zamroni dengan NIM 200201110106. Di sini saya akan menjelaskan presentasi mengenai pekerjaan saya dari matkul Tafsir Ahkam. Di sini saya mengambil judul atau tema Talaq Bain dari surat Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankihu zawjan ghairuh. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ayyataraja'a indanna ayyuqima hududallah wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Yang artinya kemudian jika dia menceraikannya setelah talak kedua, maka perempuan itu atau istri tersebut tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, yaitu suami pertama dan bekas istri, untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Kemudian dari tema di atas yang sedang kita bahas, maka fokus ayat di atas terdapat beberapa kunci sebagai berikut. Yang pertama yaitu tolaqoha atau tolaqo, kemudian la tahillu, tangkiha, zaujan, la junaha, dan yataroja'a. Kemudian kata tolaqo menurut Al-Mu'jam Al-Mufahros li al-Fadhi Qur'anil Karim, kata tolako digunakan dalam Al-Quran sebanyak 19 kali yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 228, 230, 231, 232, 236, 237, dan 241. Kemudian pada surat Al-Kahfi ayat 71, 74, dan 77. Kemudian surat Asy-Syu'ara ayat 13, surat Al-Ahzab ayat 49, kemudian surat As-Sod ayat 6, surat Al-Fat ayat 15, surat At-Tolak ayat 1, surat At-Tahrim ayat 5, surat Al-Qalam ayat 23, dan surat Al-Mursalat ayat 29 dan 23. Uraiannya dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidhah. Kata talaqo dalam ayat tersebut diartikan sebagai talak. Talak yang dimaksud adalah talaknya seorang istri yang belum digauli. Dan di dalam ayat tersebut dijelaskan seorang suami tidak diwajibkan membayar mahar ketika menalak istrinya yang belum digauli itu. Kemudian dalam surat At-Talaq ayat 1 yang berbunyi Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Kata talaqo yang ada dalam ayat tersebut terdapat dua kata talak atau talaqo. Talak yang pertama atau talaqtumu bermakna bahwa Allah memerintahkan Nabi bagaimana keadaan ketika akan mentalak istrinya. Kemudian pada kata talak yang kedua yaitu fatolikuhunna yang artinya maka ceraikanlah mereka, dimaknai dengan Allah memerintahkan untuk mentalak istrinya dalam keadaan si istri dapat menjalankan masa iddahnya. Maksud dalam keadaan dapat menjalani masa iddahnya tersebut adalah ketika si istri tidak dalam keadaan haid atau sudah digauli. Karena ketika mentalak dalam keadaan seperti itu, maka si istri harus menunggu masa iddahnya habis baru bisa untuk menikah lagi dengan suami yang mentalaknya. Kemudian, la tahillu menurut Al-Mu'jam Al-Muharras li al-Fadil Qur'anil Karim, kata la tahillu digunakan dalam Al-Quran sebanyak 3 kali yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 196, kemudian Al-Baqarah ayat 230 maksudnya di situ, mohon maaf ada kesalahan, dan Al-Maidah ayat 2.
Kemudian uraian dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi wala tahliqu ru'usakum hatta yablugul hadiyyu mahillah. Sebelum kata la tahillu terdapat perintah apabila terdapat sesuatu yang dapat menghambat jalan kita untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah seperti musibah, musuh, dan lain-lain, dan kita dalam keadaan ihram, maka kita diwajibkan untuk menyembelih hewan kurban agar dapat keluar dari keadaan ihram. La tahillu, kata la tahillu dijelaskan dengan arti perintah untuk tidak mencukur rambut kepala untuk keluar dari keadaan berihram ketika belum menyembelih hewan tadi ke tempat penyembelihannya. Jika telah tersembelih, maka diperbolehkan untuk bertahalul. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 230 berbunyi fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Kata la tahillu itu berarti kehalalan. Maka dalam surat ini yang dimaksud kata la tahillu yakni kehalalan bagi suami untuk kehalalan lagi bagi suami untuk kembali pada istri yang ditalak 3 tadi. Apabila si istri menikah dengan laki-laki lain dan telah dicampuri, kemudian si suami kedua menceraikannya dan telah habis masa idahnya, maka barulah terdapat kehalalan bagi si suami pertama untuk kembali pada istri. Kemudian yang ketiga dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la tahillu sya'airallah wala syahrul harama walal hadiyya walal qalaida wala aminal baital harama yabtaguna fadlum min rabbihim waridwan. Kata la tahillu dalam surat Al-Maidah ayat 2 bermakna perintah untuk tidak melanggar syiar-syiar Allah. Syiar yang dimaksud adalah semua hal yang telah Allah larang atau diharamkan. Larangan melanggar tersebut bermaksud tidak menghalalkan hal-hal yang seharusnya diharamkan oleh Allah menjadi halal. Kemudian kata tangkiha menurut Al-Mu'jam Al-Mufaras li al-Fadhil Qur'anil Karim, kata tangkiha digunakan dalam Al-Quran sebanyak 7 kali yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 221, 230, surat An-Nisa ayat 22, 127, kemudian surat Al-Ahzab ayat 50, 53, dan surat Al-Mumtanah ayat 10. Uraiannya dalam surat An-Nisa ayat 22 yang berbunyi wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Kata tangkiha dalam surat An-Nisa ayat 22 bermakna menikah. Dalam hal ini bagi seorang laki-laki dilarang untuk menikahi seorang wanita dari bapaknya sendiri apabila bapaknya telah meninggal. Dilarang menikahi wanita mulai dari wanita dari bapak sampai ke atas. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 53 yang berbunyi wa maka nalakum antu adu rasulullahi wa la tankihu azwajah min ba'dihi abadan inna dzalika kana indallahi azima. Kata tangkihat dalam surat Al-Ahzab ayat 53 bermakna bahwasanya kita dilarang untuk menyakiti hati Rasulullah dengan cara apapun baik dari ucapan maupun perbuatan. Dan kita juga dilarang untuk menikahi istri-istri Rasulullah meskipun Rasulullah telah wafat. Lalu dalam ayat tersebut terdapat kata atau lafaz tangkiha yang mana dalam ayat tersebut bermakna kita tidak boleh menikahi istri-istri Nabi meskipun Rasulullah telah wafat. Hal itu dapat disimpulkan bahwa tidak boleh menikahi istri-istri Nabi dikarenakan itu suatu perbuatan yang dapat menyakiti hati Rasulullah. Sebab istri-istri Nabi memiliki kedudukan yang harus dihormati dan dimuliakan. Kata zaujan menurut Al-Mu'jam Al-Mufaharas li Al-Fadhil Qur'anil Karim, kata zaujan digunakan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 230 dan Ar-Rahman ayat 52. Dalam surat Ar-Rahman ayat 52 berbunyi fihima min kulli fakihatin zaujani. Pada ayat tersebut arti kata zaujan dari ayat tersebut adalah di dalam kedua surga terdapat buah-buahan yang berpasangan. Maka terdapat kaitan dalam surat Al-Baqarah yang menjadi tema kali ini, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 230 itu
bahwasanya dua makhluk ciptaan Allah di dunia ini pastilah berpasangan, seperti halnya suami berpasangan dengan istri. Kemudian kata la junaha menurut Al-Mu'jam Al-Mufaros li al-Fadhil Qur'anil Karim, kata la junaha digunakan dalam Al-Quran sebanyak 15 kali yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 158, 229, dan 230, 233, 234, 235, 236, 240, surat An-Nisa ayat 23, 24, 102, 128, Al-Ahzab ayat 51, 55, dan Al-Mumtanahah ayat 10. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi fa'in aroda fi soalan antarodi minhuma wa tasyawuri fala junaha alaihima wa in aradtum antastas antastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Berdasarkan surat di atas, terdapat dua kata la junaha yang mempunyai arti yang sama, yaitu tidak ada dosa. Dari kata yang pertama memiliki pengertian mengenai penyapihan seorang anak yang berusia genap 22 tahun. Penyapian tersebut dilakukan dengan kerelaan serta musyawarah yang baik untuk kebaikan anak mereka. Maka dengan sikap kerelaan itu tidaklah berdosa untuk menyapi anak tersebut. Kemudian dengan kata yang kedua memiliki pengertian mengenai penyusuan anak pada ibu orang lain. Jika hal tersebut dilakukan, maka kedua orang tua tidak berdosa apabila mereka memberikan pembayaran atau upah sesuai dengan lamanya menyusui. Dari kata pertama dan kedua memiliki hubungan dengan tema yang sedang dibahas, yaitu pada kata pertama tidak adanya dosa bagi suami pertama dan istrinya yang telah ditalak oleh suami kedua untuk kembali atau menikah lagi dengan persetujuan mereka berdua. Mereka berdua yang dimaksud adalah suami pertama dan istri yang ditalak tadi, untuk menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kata kedua tidak adanya dosa bagi keduanya apabila mereka sama-sama yakin dapat menegakkan hukum-hukum Allah yang telah ditentukan. Dalam surat Al-Ahzab ayat 51 yang berbunyi wa man ittaba'a wa man ibtagha tamimma wazalta fala junaha alaika. Dalam penggalan ayat tersebut menjelaskan bahwa la junaha di sini berhubungan dengan tema yang dibahas, yaitu tidak adanya dosa bagi seorang suami yang membebaskan istrinya menikah dengan suami kedua untuk digauli setelah suami pertamanya mentalak si istri tadi. Kemudian dalam penjelasan tafsir berdasarkan keterangan yang berasal dari kitab Al-Madunah Imam Malik yang ditarkik oleh Imam Malik dalam hadis Sahnun dari Ibnu Wahab, dari Yunus Ibnu Yazid dari Ibnu Syihab sebagaimana terdapat dalam hadis berikut. Kemudian dalam hadis di atas dijelaskan mengenai seorang laki-laki yang mentalak istri dengan mengisolasinya di rumah atau mentalaknya hingga memulangkannya pada keluarganya sampai masa iddah. Dia kembali ke rumahnya dan melakukan rutinitas kembali, dan dia berkata telah memberitahunya mengenai otoritas Utsman bin Affan. Kemudian berdasarkan keterangan yang berasal dari kitab tafsir Imam Syafi'i yang ditarkik oleh Ahmad Ibn Mustafa Al-Furqan sebagaimana hadis di atas menjelaskan bahwa Imam Syafi'i menyebutkan ayat itu mengenai perbedaan seorang istri yang ditalak 2 dan ditalak 3. Beliau menjelaskan bahwa istri yang ditalak 1 dan 2 masih dapat kembali atau rujuk, sedangkan apabila ditalak 3, maka haram baginya untuk kembali rujuk hingga si istri menikah dengan laki-laki lain. Menikah dalam makna kalimat di atas adalah seorang istri yang menikah bukan dengan laki-laki atau suami pertama, melainkan pada laki-laki atau suami yang lain. Selanjutnya dalam tafsir atau bari kitab Jami Al-Bayan At-Ta'wil Ayyul Quran yang ditarkik oleh Baduni Tarikh Nasr sebagai hadis berikut, bahwa Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari menjelaskan, Abu Ja'far berkata, artinya Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan jika dia mentalaknya maka dia mentalak wanita itu. Suaminya mentalak atau menceraikan dengan talak dari talak 3 yang menikahinya. Suami yang menikahinya setelah dari
pernikahan pertama maksudnya adalah suami kedua. Tidak ada dosa bagi mereka. Allah berfirman, tidak ada yang salah dengan wanita yang ditalak kedua setelah perceraiannya dari yang pertama. Dan setelah menikah dengan suami kedua dan setelah menikah dengan suami kedua. Yang kedua dan suami pertama yang kepadanya diharamkan bersama istri yang ditalaknya hingga telah berakhir talaknya bahwa dia boleh rujuk dengan pernikahan baru. Kemudian berdasarkan fikih Imam Syafi'i kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang ditarkik oleh Darul Fakir sebagai berikut. Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa maksud kata kembali yang ada dalam kata-kata Rasulullah dengan 3 arti. Salah satunya dalam arti pernikahan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika dia menceraikannya, tidak ada dosa bagi mereka untuk membatalkannya. Tidak ada perselisihan di antara para ulama mengenai wanita yang diceraikan di sini adalah dari suami kedua. Kemudian bahwa pengembalian itu antara dia si istri dengan suami pertama, maka itu seperti awal dari pernikahan mereka. Kesimpulan dari pekerjaan saya yaitu bahwasannya talak bain jika si suami pertama ingin kembali dengan istri yang ditalak bain tersebut, haruslah si istri untuk menikah dengan laki-laki lain dan digauli oleh suami yang kedua. Kemudian jika si suami kedua ini mentalak istrinya, maka si istri baru boleh kembali pada suami pertama dengan pernikahan yang baru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.